Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua artikel yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila. Artikel pertama ini adalah artikel yang berhubungan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artikel tersebut adalah fenomena maraknya pembegalan terhadap pesepeda di masa pandemi COVID-19 ini, terlebih di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Korbannya pun cukup beragam, mulai dari masyarakat biasa, para artis, hingga para perwira TNI pun bisa menjadi korban begal sepeda ini. Para pelaku begal sepeda biasanya akan melakukan pembegalan ini di lokasi-lokasi yang sepi, di mana para pesepeda ini sendirian atau memisahkan diri dari rombongannya. Dan para pelaku pembegal sepeda ini dulunya adalah para pelaku pembegal motor. Namun, karena di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang memilih untuk melakukan olahraga bersepeda, maka para pembegal motor ini pun beralih menjadi pembegal sepeda. Dan umumnya rata-rata barang yang diambil adalah tas, handphone, dan barang berharga lainnya dari para pesepeda. Hal tersebut karena para pesepeda itu rentan atau sering menaruh barang-barang berharga mereka di bagian depan sepeda atau mungkin di bagian belakang badan mereka, sehingga memudahkan para pencuri atau para pembegal ini untuk mengambil dan kabur setelah melakukan hal tersebut. Hal ini pun dirasa sangat meresahkan masyarakat, terlebih banyak orang yang mulai bersepeda di masa ini. Dan umumnya modus pelaku melakukan pembegalan ini adalah adanya unsur kecepatan dan juga dadakan. Jadi situasi-situasi yang memungkinkan para pelaku begal ini untuk melakukan aksi begal ini pun umumnya dimulai dengan kecepatan. Jadi para pelaku begal ini pun menggunakan kecepatan tangannya, dia akan langsung menarik dan mengambil lalu kabur dengan menggunakan kendaraan seperti sepeda motor, grab and run. Karena melalui dengan sepeda motor ini pelaku dapat kabur dan melalui gang-gang sempit, sehingga susah untuk dikejar dan dijangkau oleh para pengguna sepeda, terlebih orang-orang di sekitar yang ingin membantunya. Nah, dan juga selain hal tersebut, para pelaku ini pun juga menggunakan unsur dadakan. Dadakan ini adalah dimana ketika korban tidak sadar dan korban sedang asik dengan sepeda, dan dari situasi tersebut pelaku memanfaatkannya untuk mengambil barang berharga korban. Dan hal ini pun tentu sangat susah untuk diantisipasi, mengingat para pesepeda sekarang sudah makin banyak. Maka dari itu disarankan untuk para pesepeda ini agar tidak bersepeda sendiri atau terlebih memisahkan diri dari rombongan, sehingga apabila bisa atau mungkin pesepeda dapat mencari teman untuk saling bersepeda, atau mungkin juga mempunyai rombongan dan juga menjaga jarak sepeda agar tetap rapat, sehingga susah untuk dicuri atau dibegal oleh para pelaku begal ini. Dan salah satu contoh kasus yang cukup menghebohkan kemarin itu adalah kasus yang menimpa seorang perwira anggota TNI Marini TNI. Beliau itu menjadi korban begal saat bersepeda pada hari Sabtu pagi. Saat itu beliau sedang bersepeda bersama rombongannya, tetapi karena sepeda beliau lebih cepat daripada sepeda teman-teman dan rombongannya atau keluarganya ini, maka beliau pun duluan dan memisahkan diri. Namun ketika memisahkan diri ini, tiba-tiba dari belakang itu ada pelaku yang melakukan aksi begal terhadap korban. Korban pun sempat melakukan aksi perlawanan, namun sayang sekali hal itu tidak berhasil, dan malah korban yang jatuh dan barang-barang korban pun dibawa kabur oleh pelaku. Hal tersebut tentu sangatlah miris, mengingat bahwa aksi tersebut sangatlah tidak terpuji karena mengambil barang berharga yang bukan seharusnya miliknya. Dan juga aksi tersebut sudah menodai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, terlebih yang tercermin pada sila kedua Pancasila, di mana sila kedua itu mengajarkan agar manusia saling menjaga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia. Karena manusia adalah makhluk spesial yang diciptakan oleh Tuhan, yang mempunyai rasa berperi kemanusiaan terhadap sesama manusia dan saling mengerti satu sama lain. Dan aksi pembegalan dan pencurian seperti ini pun tentunya sangat menodai hal tersebut. Maka menurut saya mungkin untuk kedepannya akan mengurangi, bahkan tidak ada lagi aksi seperti ini, karena aksi seperti ini sudah sangat bertentangan dengan Pancasila, dan hal tersebut sudah seharusnya tidak dilakukan. Terlebih Pancasila selalu mengajarkan untuk agar setiap warga negara itu bertindak dengan baik dan benar, bukan melakukan perbuatan yang salah.
Dan juga Indonesia sekarang sudah ingin membumikan dan mengglobalkan ideologi Pancasila, terlebih menerapkan tiap-tiap silanya itu dengan penerapan nyata yang dapat dipahami oleh setiap warga negara. Nah, dari pembelajaran sila kedua, terlebih di fenomena maraknya ini, kita dapat menyimpulkan bahwa rasa kemanusiaan ini masih cukup rendah di Indonesia. Dan ini sangatlah miris, terlebih aksi-aksi kriminalitas, satu contohnya adalah begal sepeda tadi, dan masih banyak aksi kriminalitas lainnya. Hal tersebut sungguhlah harusnya itu tidak terjadi lagi, dan diharapkan untuk kedepannya tidak ada aksi seperti ini. Dan mungkin dapat dilakukan pembelajaran atau pembinaan bagi para pelaku yang sudah terlanjur melakukan aksi kriminalitas ini ke depannya, agar para pelaku itu jera, bosan, dan tidak ingin melakukan kegiatan tersebut lagi, serta diharapkan terwujudnya suatu kemanusiaan yang adalah beradab di antara warga negara Indonesia. Kemudian untuk artikel yang kedua itu adalah artikel yang berhubungan dengan sila keempat, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artikel ini adalah tentang kepentingan oligarki ekstraktif terhadap pilkada di Sulawesi Tenggara. Jadi pada 9 Desember 2020 kemarin telah diadakan pilkada serentak terhadap 7 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Namun, dengan melihat kandidat para calon yang akan mengikuti pilkada ini, tentu masih ditengarai banyak yang berafiliasi atau bekerjasama dengan para pebisnis ekstraktif yang hanya ingin memanfaatkan oligarki ini. Dan hal tersebut sungguhlah miris. Terlebih rakyat Sulawesi Utara atau masyarakat di sana itu menginginkan sebuah perubahan yang besar, terlebih terhadap kehidupan mereka di masa yang mendatang melalui pemilihan pilkada yang baru ini. Namun, menurut organisasi masyarakat sipil, kecil atau bahkan rendah peluangnya akan terjadi perubahan yang berarti setelah pilkada ini, mengingat masih banyak terjadi ancaman dan masalah terhadap warga di sana, seperti perampasan tanah, kriminalisasi, bencana alam, maupun kemiskinan. Sehingga dari artikel ini pun kita dapat melihat bahwa adanya kaitan yang erat antara rasa kemanusiaan dan kerakyatan ini, terlebih di sila keempat tentang demokrasi. Demokrasi ini seharusnya dapat memajukan dan membuat masyarakat dapat lebih sejahtera. Terlebih demokrasi adalah suara tertinggi ada di rakyat, sehingga seharusnya rakyat pun puas dan dengan apa yang telah mereka pilih dan dapat mengubah kehidupan mereka. Namun di kasus oligarki ekstraktif ini, kita dapat melihat bahwa masih banyak yang menggunakan pesta elektoral atau demokrasi ini sebagai pintu masuk bagi para pebisnis ekstraktif untuk memanfaatkan para pencalon ataupun calon-calon baru yang akan mengikuti ajang pemilihan pilkada ini sebagai pintu masuk untuk memperoleh oligarki. Dan hal tersebut pun tentu sangatlah merugikan bagi masyarakat. Bisnis-bisnis ekstraktif skala besar seperti pertambangan, kebun sawit, dan banyak pertanian lainnya di daerah-daerah ini tentu akan semakin susah untuk berkembang, terlebih apabila masih banyak pilkada yang ditengarai dan diafiliasi oleh bisnis ekstraktif ini, di mana para pebisnis ini pun memberikan semacam bantuan atau uang yang dengan nominal mulai dari 100.000 atau 1 juta bagi setiap pemilih atau pemilih agar mereka mau memilih calon yang telah didukung oleh para pebisnis ini. Dan hal tersebut sungguh sangatlah mengecewakan. Terlebih para kandidat yang berrelasi dengan pebisnis ini mampu melahirkan sebuah oligarki yang bakal terjadi dengan kasus dorongan kepentingan pebisnis untuk industri ekstraktif. Jadi maksudnya para pebisnis ini memberikan dana yang cukup besar untuk mendukung seorang calon, dan calon ini pun akan memberikan uangnya kepada para pemilihnya dengan harapan dia dapat terpilih menang. Nah, ketika terpilih menang itu, maka para pebisnis pun dapat dengan enak dan maju meluncur di dalam kepemerintahan itu untuk menguasai wilayah tersebut. Maka timbul oligarki ekstraktif di sini. Itulah maksudnya. Nah, dari kasus ini kita dapat menarik pembelajaran yang beragam antara hubungan kaitan yang erat antara demokrasi Pancasila dengan kemanusiaan. Di mana di saat demokrasi Pancasila itu pun sudah mulai dinodai oleh uang, terlebih melalui pebisnis ekstraktif seperti ini, di mana mulai timbul kekecewaan, di mana pilihan rakyat itu bukan dari pilihan dia sendiri, tentu akan menimbulkan dampak yang besar apalagi terhadap sisi kemanusiaan. Dapat dilihat bahwa ini pun akan membuat rakyat pun menjadi sangat sengsara dan tidak dapat memajukan kehidupannya kelak. Maka kita pun harus memikirkan apa yang kita lakukan untuk menaikkan kemakmuran rakyat ini dengan menjaga
demokrasi Pancasila ini melalui sistem kemanusiaan yang benar. Dan inilah kesimpulan dari saya. Terima kasih.